Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, apakah ada yang tidak hadir di sini? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya? Iya, ada semua. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak mau mereview pembelajaran kita pada minggu kemarin. Adakah yang masih ingat kita minggu kemarin membahas tentang materi apa? Tentang pecahan, Pak. Oke, tentang pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Masih ingat nggak? Pecahan itu, Pak, ada pembilang dan penyebutnya. Oke, ada yang lain? Ada itu, Pak, pembilang dan penyebut. Oke, itu ya garis besarnya ya, pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, di mana indikatornya kita akan capai yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar melalui diskusi dengan baik dan benar. Baik, Bapak mau menampilkan PPT dulu ya. Izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Baik, di sini ada yang sudah belajar belum semalam? Apa sih definisi dari bentuk aljabar itu? Tidak ada yang tahu ya? Oke, baik. Nah, definisi dari bentuk aljabar itu ya, bentuk aljabar adalah suatu teknik penyajian masalah matematika menggunakan simbol dan huruf. Adapun dari definisi ini ada unsur-unsur bentuk aljabarnya. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama itu variabel, dan yang kedua itu koefisien, dan yang ketiga itu konstanta, dan yang terakhir yang keempat adalah suku. Nah, ada yang tahu nggak variabel itu apa? Itu, Pak, huruf seperti X, Y. Oke. Ada yang lain? Oke, Bapak jelasin ya. Variabel itu adalah lambang pengganti yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini juga bisa disebut dengan perubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya A, B, C, terus sampai X, Y, Z yang sudah dikatakan atau diutarakan oleh saudara Wahyu tadi ya. Nah, baik, di sini ada contoh bentuk aljabar di sini 2x plus 3 plus 5, di mana x dan y itu disebut variabel. Oke, langsung yang kedua yaitu koefisien. Ada yang tahu koefisien itu apa? Saya, Pak. Baik. Iya, silahkan. Koefisien itu angka yang di depan variabel, Pak. Ya, benar. Koefisien Bapak tegaskan sekali lagi, koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar memiliki variabel, benar. Secara garis besarnya apa yang dikatakan Aidil tadi sudah benar. Nah, contohnya yaitu pada bentuk aljabar yang sama 2x plus 3y plus 5, di mana di situ sudah Bapak taruh
2 itu merupakan koefisien dari X, dan 3 itu merupakan koefisien dari Y. Baik. Paham ya? Langsung yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu konstanta. Baik, konstanta itu ada yang tahu nggak? Apa itu konstanta? Itu angka yang berdiri sendiri, Pak. Yang Oke. misalnya itu angka 5. Oke, benar-benar sekali. Terima kasih Wahyu. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Konstanta itu apa? Konstanta Gak ada ya? itu tanpa variabel, Pak. Ya? Konstanta itu tanpa variabel, Pak. Tanpa diikuti variabel. Iya, benar sekali. Secara garis besar kalian sudah benar ya. Konstanta itu adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Aidil tadi. Nah, contohnya dengan bentuk aljabar yang sama, di mana 5 itu merupakan konstantanya. Oke, langsung yang keempat, unsur-unsur bentuk aljabar yang keempat yaitu suku. Nah, yang terakhir, apa itu suku? Ada yang tahu suku apa? Oke, nggak ada yang tahu ya suku itu apa? Nggak tahu, Pak. Oke, suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Bapak beri contoh lagi di situ pada bentuk aljabar yang sama 2x plus 3y plus 5. Di situ bentuk aljabar memiliki 3 suku. Baik. Oke, di sini ada permasalahan. Silahkan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 1 sampai 2 orang. Silahkan masalah yang pertama itu ditulis ya anak-anak. Kalian berdiskusi dengan baik dan benar. Baik, Bapak bacakan. Pak Srianto seorang tengkulak ikan di sebuah tempat pelelangan ikan. Nah, suatu ketika Pak Srianto ini mendapatkan pesanan dari pasar A dan B di hari yang bersamaan. Nah, pasar A memesan 15 keranjang ikan, sedangkan pasar B memesan 20 keranjang ikan. Nah, ikan yang tersedia di gudang pendingin ikan Pak Srianto adalah ada 17 keranjang ikan. Nah, misalkan X itu adalah massa setiap keranjang ikan. Nah, maka maka nyatakan dalam bentuk aljabarnya. Di situ ada 3 soal, ada 3 pertanyaan maksudnya. Yang pertama, total ikan yang dipesan kepada Pak Srianto itu ada berapa? Terus sisa ikan yang ada di gudang pendingin ikan Pak Srianto jika memenuhi pesanan pasar A saja. Terus yang ketiga, kekurangan ikan yang dibutuhkan Pak Srianto jika memenuhi pesanan pasar B saja. Baik, silahkan diskusi sekalian. Bapak beri waktu 15 menit. Baik, apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siapa duluan yang mau mengutarakan jawabannya? Saya, Pak. Kelompok mana dulu? Aidil, kelompok Aidil, Pak. Silakan Aidil. Jadi total ikannya, Pak, saya jawab yang A ya, Pak ya? Ya, silahkan Aidil. Itu jawabannya ini, Pak. Totalnya 35. Oke, jawabannya 35. Yang lain, kelompok yang lain berapa jawabannya? Sama, Pak. 35 keranjang permintaannya. Ya, 35 keranjang. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Jika ikan yang ada di gudang pendingin Pak Srianto, jika memenuhi pesanan pasar A saja, siapa yang mau mengutarakan jawabannya terlebih dahulu? Wahyu, Pak. Oke, silahkan dari kelompok Wahyu. Jadi sisanya 2, Pak. 2 keranjang. Oke, sisanya 2 keranjang ya kelompok Wahyu. Ada yang lain, kelompok yang lain? Ada jawaban lain? Sama, Pak, 2 juga. Oke, sama ya. Jadi sisanya itu dari jika memenuhi pesanan pasar A saja 2. Oke, yang ketiga, kekurangan ikan yang dibutuhkan Pak Srianto jika memenuhi pesanan pasar B saja. Siapa yang mau mengutarakan jawaban terlebih dahulu? Dari kelompok mana? Wahyu, Pak. Oke, silahkan yuk. Kelompok Wahyu aktif sekali ya.
Oke, silakan Wahyu. Kurang 3 itu Pak, kurang 3 keranjang. Oke, kurang 3 keranjang ya. Baik, Bapak di sini pemecahan masalahnya. Jadi yang pertama itu total ikan yang dipesan kepada Pak Srianto adalah berapa kan? Ada berapa? Terus di situ 15X, di mana X tadi dimisalkan masanya. 15X ditambah 20. Jadi dalam penjumlahan yaitu sama dengan 35X. Jadi jawaban-jawaban dari kelompok-kelompok kalian sudah benar ya. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Jika Pak Srianto memenuhi pesanan pasar A saja, maka sisa ikan adalah 2 keranjang ikan atau 2X ikan. Pengurangan di dalam pertanyaan yang B ini adalah pengurangan, di mana 17X dikurang 15X, jadi 2X. Jadi jawabannya benar juga. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kekurangan ikan yang dibutuhkan Pak Srianto untuk memenuhi pesanan pasar B saja, yaitu adalah 3 keranjang ikan atau min 3X. Nah, di mana tanda negatif di min 3X itu adalah menyatakan kekurangan. Berarti pengurangannya yaitu 17X min 20X sama dengan min 3X. Paham anak-anak? Oke, jawaban kalian semuanya sudah benar. Aplaus dulu untuk kalian semua. Baik, kayaknya kurang afdol kalau belum ada contoh soal dalam materi ini. Supaya mendalam atau lebih memahami dalam materi ini, Bapak ada contoh soal di sini. Bapak sengaja langsung ada penyelesaiannya supaya kalian bisa mengerti nantinya. Oke, bentuk aljabar yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu bentuk aljabar di mana 4X plus 9 min 5X min 2. Sederhana alternatif penyelesaian suku-suku yang sejenis. Bapak mau nanya nih pada kalian. Nah, dari bentuk aljabar 4X plus 9 min 5X min 2 itu mana suku-suku yang sejenisnya? 4X dengan min 5X. 9 dengan min 2, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Wahyu. Oke, jadi suku-suku yang sejenisnya itu ialah 4X min 5X dan 9 min 2. Oke, Bapak langsung di situ ada jawabannya 4X plus 9 min 5X min 2. Kelompokkan suku-suku yang sejenis yaitu 4X min 5X plus 9 min 2. Didapatkan hasilnya min 1X plus 7. Nah, min 1X ini selanjutnya boleh hanya ditulis dengan min X. Demikian juga dengan 1X nanti boleh juga ditulis dengan X. Dengan demikian, bentuk sederhana dari 4X plus 9 min 5X min 2 adalah min X plus 7. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Sampai sini. Belum, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oleh. Tidak adanya? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan nggak dari penjelasan Bapak atau dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan Wahyu. Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu memiliki 4 unsur, yaitu variabel, yang mana variabel itu seperti huruf, yaitu misalnya pada contoh yang Bapak sampaikan tadi yaitu 2X plus 5. Nah, di mana X-nya itu berperan sebagai variabel. Terus koefisien. Koefisien itu yaitu angka yang di depan variabel. Misalnya 2X berarti koefisiennya 2. Selanjutnya konstanta. Konstanta itu
angka yang tidak memiliki variabel. Dari contoh Bapak tadi misalnya 2x ditambah 5. Berarti yang bertindak sebagai konstanta itu yaitu 5. Selanjutnya suku. Nah, sukunya itu misalnya yang contoh itu 2x plus 5. Berarti sukunya ada 2. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Wahyu. Secara garis besar dalam kesimpulan ini sudah diutarakan oleh Saudara Wahyu. Bapak tegaskan sekali lagi, dalam bentuk aljabar ini ialah bentuk aljabar suatu teknik penyajian masalah matematika yang menggunakan simbol dan huruf, di mana dalam bentuk aljabar ini ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ada 4, yaitu yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang terakhir yang keempat yaitu suku. Oke, terima kasih Wahyu. Baik, sebelumnya Bapak kasih soal dulu ya. Kasih soal supaya kalian itu lebih mendalami dalam materi ini. Buka buku paket kalian halaman 125. Udah ketemu? Halaman 125 nomor 1 sampai 3. Udah, Pak. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi mengenai soal atau apa? Kumpulnya kapan, Pak? Oke, untuk kumpul minggu depan. Minggu depan ya, dikumpul minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, kita tutup. Untuk ketua kelas untuk menutup doa, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian untuk kedepannya. Dan jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar minggu depan. Oke? Baik, Bapak tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.